Aula tengah kuil Demogorgon. Xian, Blood Devil, Wulan, Fu Wei, Feng Han, Lin Xin, Gute, dan Bat berdiri dengan hikmat. Zaduo, Qi Ze, dan Feng Yan tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula. Mereka harus menunggu di luar. Orang-orang yang berdiri di dalam aula semuanya adalah pejuang hebat dari Agate Star Area. Mereka adalah penguasa wilayah di sekitar area bintang ini. Tentu saja, mereka memiliki kepercayaan Xian, yang lebih penting daripada kekuasaan. Sang Chen dan An Lia tersenyum dan berbicara satu sama lain. Sang Qiyu dan Susia telah kembali ke Fantasy Mist Star Area untuk mengatur para junior Agate Star Area yang telah berteleportasi ke sana. Mereka telah mengurus kekhawatiran para pejuang yang memutuskan untuk bertahan sampai mati di sini. An Lia ingin tinggal di Devil Blood Star untuk menunggu Sang Chen. Sang Chen dapat melihat dengan jelas perubahan sikapnya. Ketika mereka berada di Cloudy Water Star dari Fantasy Mist Star Area, An Lia tidak setuju bahwa dia harus memiliki hubungan dekat dengan Xian. Dia pikir itu tidak baik untuk Drifting Fire mereka. Dia pikir itu akan membawa masalah bagi mereka. Dia juga menentang hubungan yang rumit antara Xian dan putrinya. Susia punya ide yang sama, tapi sekarang berbeda. Karena dia setuju untuk tinggal di Devil Blood Star, Sang Chen tahu sikapnya terhadapnya telah berubah drastis. Jika dia tidak menghargainya, mengapa dia setuju untuk tinggal dan membantu? Sang Chen merasa sedikit kesal. Dia harus membantu anak itu. Apakah Frederick dan Xuan He akan menggodanya sampai dia meninggal? Kami percaya pada orang-orang yang hadir di sini, kata Xian tiba-tiba, tersenyum pada Sang Chen. Pendahulu Sang Chen, tolong katakan yang sebenarnya agar kami bisa lebih memahami situasinya. Blood Devil, Bat, dan Gute memasang wajah serius dan menunggu kabar baik dari Sang Chen. Siapa yang benar-benar ingin mati? Jika mereka bisa bertahan hidup dan merusak klan dewa pada saat yang sama, bukankah itu hal yang sangat baik untuk diharapkan? Sang Chen muncul di sini dengan secercah harapan. Dia telah menghibur yang lain. Pada saat yang sama, mereka penasaran dengan identitas Xian. Mereka juga skeptis dengan apa yang dikatakan An Lia. Benarkah kekuatan yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh alam semesta diciptakan oleh Xian? Mereka mempercayai setengah dari ini. Sang Chen harus memastikan semuanya. Yah, tidak begitu jelas apakah aku hanya bicara. Saat orang-orang menatapnya dengan penuh harap, Sang Chen terkekeh. Mari kita lihat. Kau harus meminta teman-temanmu untuk mengetahui kebenarannya. Aku tidak bisa membaca pikiran mereka. Mendengarnya, Blood Devil, Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin menjadi bingung. Mereka merasa semuanya menjadi sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun, apa yang dikatakan An Lia terlalu dibesar-besarkan. Jika tidak, mengapa Sang Chen tidak mengatakannya? Dia tidak begitu yakin, bukan? Itu membuat hati orang-orang tenggelam. Mereka merasa tidak aman. Mereka memiliki bayangan dalam pikiran mereka. Lihat, oh bagus. Mari kita lihat. Xian tersenyum dan mengangguk. Sang Chen mengangkat satu tangan dan menunjuk. Sebuah cermin kristal muncul di kehampaan. Itu terang dan melepaskan lingkaran cahaya ajaib. Lingkaran cahaya itu berubah seperti mata yang menunjukkan gambar. Kristal itu melayang di atas kepala orang-orang di aula seperti layar besar. Bayangan menjadi lebih jelas dan mereka bahkan bisa mendengar suara-suara dari cermin. Para prajurit sangat terkejut. Xian menatap kristal itu dan tersenyum jujur. Hai, Xian. Halo, bos. Muahaha, kita akan bertemu lagi. Hai, apa kabar? Petik 2. Cermin itu mengirimkan sorak-sorai dari kerumunan termasuk Jiao San, Shazao, Wu Feng, Mo Fou, rekan satu tim yang telah berjuang bahu-membahu dengannya di Desolate. Mereka berkumpul di tempat yang sama. Ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya oleh Xian. Mereka semua adalah prajurit hebat dari pasukan terkenal dari area bintang utama. Setelah kembali ke pasukan mereka, mereka menjadi fokus untuk dilatih secara intensif. Di bawah promosi beberapa kekuatan yang tidak diketahui, mereka membawa prajurit mereka untuk berbaris ke area bintang Agate. Mereka ingin bertarung untuk Xian. Saya membawa 3.000 kapal perang dan 30.000 prajurit dari Sekte Dewa Gu. Semuanya berada di alam Dewa Raja, alam Dewa Asli, atau alam Dewa Ethereal.
Kami memiliki 6 ahli alam dewa incipien, kata Shazao. Kami memiliki 2.000 kapal perang dan 15.000 prajurit. Kami memiliki 5 ahli alam dewa incipien. 2 di antaranya berada di langit kedua, lapor Jiao San. Kami memiliki 4.000 kapal perang dan 50.000 prajurit. Kami memiliki 7 ahli alam dewa incipien, kata Wu Feng. Kekuatan kami sedikit lebih kecil. Kami memiliki 1.000 kapal perang dan 10.000 prajurit. Kami memiliki 4 ahli alam dewa incipien. Kami memiliki 2 ahli alam dewa incipien langit ketiga. Mereka adalah senior saya, kata Fou. Kami punya. Pasukan kami termasuk. Kami punya. Para prajurit di cermin itu adalah orang-orang yang dikenal Xian. Mereka tertawa dan menceritakan pasukan yang mereka bawa. Blood Devil, Bat, Fu Wei, Lin Xin, dan Feng Han merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Keringat dingin membasahi wajah mereka. Mereka menatap Xian dengan takut. Berapa jumlah totalnya? Xian menatap Wulan dan bertanya. Wulan memucat, suaranya bergetar. Kita punya sekitar 20.000 kapal perang, 170.000 prajurit termasuk 2.000 ahli alam dewa ethereal, 30.000 ahli alam dewa asli, dan 19 ahli alam dewa incipien. Kita punya 5 ahli alam dewa incipien langit ketiga. Astaga, pasukan ini bisa menyerang wilayah bintang dewa kuno secara langsung. Yang lain berubah warna. Mereka bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apakah mereka ingin menantang 12 keluarga klan dewa? Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin tidak bisa berkata apa-apa. Mereka mengira Xian adalah monster yang sangat kuat. Mereka tidak pernah menyangka Xian bisa mengumpulkan kekuatan yang begitu mendominasi untuk menyelamatkan wilayah bintang Agate. Kekuatan gabungan dari keluarga Iskat, keluarga Fernandes, dan keluarga Bai tidak dapat menandingi kekuatan ini. Ini hanya sebagian dari mereka, Sang Chen berpikir sejenak lalu berkata, aku yakin suku monster surgawi sedang dalam perjalanan. Selain itu, pasukan haus darah masih dalam kegelapan. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang, tetapi aku yakin mereka sudah tiba. Berhenti sejenak, Sang Chen melanjutkan, pasukan tak terlihat ini seharusnya lebih tangguh. Jika 3 keluarga klan dewa meninggalkan area bintang akik, aku akan meremas kepalaku untukmu. Setan darah, Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin menyeka keringat mereka. Tidak apa-apa untuk bertarung, tetapi tolong jangan hancurkan area bintang akik. Teriak setan darah. Bat dan Gute juga menatap Xian dengan wajah memelas, wilayah klan monster kita tidak besar. Kamu seharusnya memberi tahu mereka agar bersikap lunak terhadap tanah kita. Jika mereka ceroboh dan merusak planet kita, rumah kita akan hancur. Aku mengagumimu. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan seperti itu? Fu Wei, Feng Han, dan Lin Xin tidak bisa berbuat apa-apa selain memaksakan senyum. Mereka tiba-tiba merasakan tekanan besar yang membuat mereka terdiam. Ketiga keluarga itu telah menyuruh kita untuk menyerah. Mereka menggunakan trik yang sudah biasa mereka gunakan. Xian merenung dan kemudian berkata, tunggu kabar dariku. Begitu mereka bertindak, kalian harus segera datang untuk mengepung mereka. Jika kita ingin melakukan itu, kita harus menjalankan rencananya dengan saksama. Haha, jangan khawatir, kami menunggu sinyal darimu. Tidak masalah, area bintang Agate akan menjadi pertempuran pertama melawan klan dewa. Kita harus melakukannya dengan hebat dan merusak klan dewa secara signifikan hingga ke akar-akarnya. Kami menunggu sinyal darimu. Shazao, Wu Feng, dan Mo Fou menatapnya sambil tersenyum. Di antara kelompok ini, Sang Yingyue yang anggun berdiri dan memperhatikan Xian, Sang Chen, dan Anlia dalam diam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika diskusi akan berakhir, dia berkata dengan lembut, hati-hati. Xian tersenyum terus terang. Di luar bintang darah iblis, Vic, Rano, dan Bai Ken sedang minum bersama di observasi kapal perang. Mereka tiba-tiba merasa bosan dan anggur mereka menjadi hambar. Mereka berhenti berbicara. Mereka menunggu dalam diam, menunggu sesuatu yang tidak biasa terjadi di Devil Bloodstar dan menunggu orang-orang yang menyerah untuk meninggalkan Devil Bloodstar. Hari kelima, Devil Bloodstar masih aman dan sehat. Tidak ada yang aneh terjadi. Tidak ada yang pergi. Mereka tidak bisa duduk diam lagi. Penghalang,
batasan, dan jebakan yang tak terhitung jumlahnya di luar bintang itu cerah dan indah seperti pelangi yang luar biasa dengan lingkaran cahaya yang memesona. Namun, mereka sangat mematikan. Ratusan kereta perang dari klan bayangan gelap telah mengamati daerah itu. Mereka tahu situasi di luar Devil Bloodstar. Setiap kelompok pengintai klan bayangan gelap telah kembali dengan wajah tegas. Mereka melaporkan bahwa pertahanan Devil Bloodstar sangat ketat seperti kandang besi tanpa celah. Mereka telah memberitahu Belo bahwa jika mereka ingin menyerang, mereka harus membayar harga yang berdarah. Setelah Vic, Rano, dan Baiken mendengarkan penjelasan Belo, mereka tidak bisa bersantai lagi. Akhirnya, mereka harus menghadapi teka-teki sulit Devil Bloodstar ini. Sama sekali tidak normal, struktur mereka tidak kacau, tidak seperti yang biasa kita hadapi, kata Belo. Belum ada yang meninggalkan Devil Bloodstar, Sloan mengernyitkan alisnya. Itu berarti tidak ada yang melarikan diri. Atau mereka terbunuh sebelum sempat melarikan diri. Itu sebabnya tidak ada yang berani melarikan diri. Kurasa yang terakhir lebih masuk akal. Kurasa begitu, Baiken mengangguk, area bintang selalu memiliki banyak jenis orang yang berbeda. Pengecut ada di mana-mana. Kurasa banyak orang di Devil Bloodstar takut pada kita. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka terpaksa tinggal. Vic dan Rano juga mengatakan bahwa itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Mereka dapat bereaksi dengan cepat. Jika mereka dapat menghentikan para pelarian, mereka sama sekali tidak sederhana. Sepertinya kita tidak dapat menggunakan trik biasa kita, bisik Belo. Jadi, kita harus memaksa mereka, ya. Vic mengerutkan kening. Belo menggelengkan kepalanya dengan enggan. Jika mereka tidak kacau dan mereka hanya menarik leher mereka seperti itu, kita harus membayar harga yang mahal saat kita menyerang mereka. Kamu mengatakan bahwa mereka telah bertahan dengan ketat. Ada banyak bahaya yang mematikan di luar sana. Jika kita menyerang dengan paksa, kita masih harus membayar harga yang mahal, kan? Rano merendahkan suaranya. Aku bisa mencoba membuat jalan, Belo tersenyum. Aku mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Jika kita ingin menyerang mereka dengan paksa, aku bisa mencoba. Selama kita dapat membuat jalan, Devil Bloodstar akan dikalahkan. Itu juga merupakan pukulan keras bagi semangat mereka. Belo telah mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad hingga ke langit kedua alam dewa yang baru mulai. Di alam semesta yang luas ini, dia adalah semacam ahli yang langka dan kuat. Ahli seperti dia pandai menembus penghalang dan membersihkan jalan. Para pemimpin klan dewa terguncang. Bagus sekali. Jika kau bisa melewatinya, aku akan memaafkanmu atas kegagalan klan bayangan gelapmu di area bintang Agate sebelumnya. Kau juga akan diberi hadiah. Vic tertawa lalu memerintahkan dengan tegas, kerjakan segera. Aku menerima perintah dari ketua. Belo membungkuk lalu pergi. Dia memerintahkan anggota klan bayangan gelap untuk mundur. Dia tidak membiarkan siapapun mendekati bintang darah iblis. Tanpa mengendarai kereta perang, dia terbang sendirian menggunakan jalur yang telah dilalui Sang Chen. Dia menyipitkan mata untuk menilai sesuatu dan mendesak kekuatan luar angkasa Upanishadnya secara diam-diam. Dia ingin merobek ruang di lokasi yang rentan. Dia ingin melewati penghalang yang mengarah langsung ke bintang darah iblis. Jika dia berhasil, klan dewa dapat dengan cepat meluap melalui jalurnya. Dengan begitu, lapisan pertahanan di sekitar bintang darah iblis hanya akan ada dalam nama. Beberapa ribu kapal perang berlabuh di sekitar kuil Demogorgon. Setiap kapal perang berisi banyak prajurit yang bersiaga. Mereka siap bertempur setiap saat. Para pemimpin utama dari banyak pasukan berada di kapal perang mereka. Fu Wei telah memberi mereka batu suara untuk berkomunikasi. Mereka menunggu berita dan sinyal dari kuil Demogorgon. Semua sudah siap. Aula utama kuil Demogorgon. Sang Chen tersenyum dan berkata, jika mereka ingin menerobos pertahanan dengan paksa, mereka akan menanggung kerugian besar. Pembatasan dan penghalang yang kalian buat semuanya adalah senjata yang mematikan. Bahkan aku harus berjuang untuk melewatinya. Hanya kapal perang yang kuat yang membombardir lapisan-lapisan itu secara terus-menerus yang dapat menghancurkannya. Dan bahkan saat itu, akan butuh waktu lama untuk melakukannya, Fu Wei tersenyum. Artileri kristal di kapal perang menggunakan energi dari kristal ilahi. Mereka tidak dapat menembak tanpa henti. Lapisan pertahanan terluar dari bintang darah iblis dibuat dengan energi kristal ilahi sebagai fondasinya.
Puluhan penghalang dapat menahan pemboman 10.000 kapal perang pada saat yang sama. Setelah itu, mereka dapat menambahkan lebih banyak kristal ilahi untuk mengisi ulang energi. Pertahanan mereka akan meningkat sekali lagi. Jika klan dewa berencana menggunakan artileri kristal untuk membombardir mereka, mereka akan bertempur untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak kristal ilahi, yang tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Hanya ketika para ahli klan dewa menyerang mereka di titik yang rentan dan melenyapkan penghalang, mereka dapat menciptakan ancaman nyata bagi bintang darah iblis. Tentu saja, mereka telah memperhitungkan ini. Mereka telah menyiapkan jebakan yang aneh tetapi brutal dengan barang-barang dari banyak klan di titik-titik yang rentan. Jika mereka ceroboh, bahkan para ahli alam dewa yang baru mulai dapat binasa segera setelahnya. Itu juga alasan mengapa Sang Chen tidak berani menembus penghalang dengan paksa. Jadi, klan dewa harus membayar harga yang mahal untuk menyerang bintang darah iblis. Sang Chen tersenyum senang. Kurasa mereka sedang sakit kepala sekarang. Mata Fu Wei berbinar. Dia tersenyum tanpa berbicara. Formasi magis di luar telah terbentuk. Sebagai salah satu pemimpin utama, dia tahu betapa tangguhnya pertahanan mereka. Selain itu, untuk melawan klan dewa, pasukan lain telah menyumbangkan senjata terbaik mereka yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Mereka tidak takut untuk menyerahkan nyawa mereka, apalagi senjatanya. Itulah alasan utama mengapa mereka dibentengi dengan baik. Mereka memiliki belo yang telah mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad ke langit kedua alam dewa yang baru mulai. Pria itu adalah variabel, kata Feng Han tiba-tiba. Fighting League dan Dark Shadow Clan telah bertempur selama bertahun-tahun di penjara hantu bayangan. Feng Han memahami kemampuan belo. Feng Han waspada terhadap kekuatan supernatural belo karena ia telah mengembangkan kekuatan ruang Upanishad. Ia tampaknya memang kalah dalam beberapa pertempuran. Sementara yang lain santai, ia masih mengerutkan kening. Ia memberi mereka pendapatnya dari sudut pandang lain. Petik 2. Ahli yang mengembangkan kekuatan ruang Upanishad, alis Sang Chen berkedut. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xian, bagaimana menurutmu? Di antara para ahli yang mewakili di sini, hanya Xian yang mengembangkan kekuatan ruang Upanishad. Zaduo tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula ini untuk bergabung dalam pertemuan mereka. Langit kedua alam dewa yang baru mulai. Aku tidak tahu seberapa dalam kekuatannya Upanishad. Kurasa, ia memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Merenung sejenak, ia berbicara kepada Fu Wei, panggil Zado. Kita harus bertanya padanya. Xian baru saja memasuki langit ketiga alam dewa ethereal. Meskipun ia memiliki pengetahuan baru tentang Upanishad kekuatan ruang angkasa, pengetahuan itu tidak cukup luas. Karena Zaduo telah berada di alam ini untuk waktu yang lama, mungkin saja ia mengetahui sesuatu yang berbeda. Zaduo bergegas dan datang. Ia membungkuk dan menyapa orang-orang di aula sebelum berkata langsung. Jika belo tidak takut melukai dirinya sendiri, ia mungkin bisa berhasil jika ia menyerang titik-titik yang rentan. Titik-titik yang paling rentan. Wajah Xian menjadi muram. Lokasi yang mana? Sudut selatan barat. Titik-titik ruang angkasa di area itu sedikit kacau. Ketika kami memasang penghalang di sana, kami menghitung ketangguhan kekosongan. Kami tidak berani mengeksploitasinya terlalu banyak karena kami takut dapat menghancurkan ruang angkasa di sana, kata Zaduo serius. Aku akan ke sana untuk memeriksa. Xian berdiri. Setelah mengatakan itu, ia langsung merobek celah ruang angkasa dan menghilang ke dalamnya dengan cepat. Zaduo, bawa kami ke sana untuk memeriksa juga, pinta Fu Wei. Zaduo mengangguk dan mendesak altar jiwanya untuk mengaktifkan kekuatannya. Butuh waktu 5 detik baginya untuk membuka lorong cahaya. Dibandingkan dengan metode Xian yang efisien, kecepatan dan perjuangannya telah mengejutkan yang lain. Meskipun mereka berada di langit ketiga alam dewa ethereal yang sama, celah di antara mereka tampak besar. Wajah orang-orang tampak canggung. Zaduo sedikit malu. Dia menjelaskan, kekuatan dewaku tidak sebesar miliknya. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan Upanishadku semudah itu. 5 detik adalah rekorku. Orang-orang memahaminya. Ketika mereka memikirkan kemampuan non-manusia Xian, mereka tidak berpikir bahwa Zaduo lemah. Mereka mengangguk mengerti. Kemudian, mereka mulai berjalan di lorong cahaya yang telah dibuatnya.
Tidak sulit untuk berteleportasi di dalam area bintang, tepat setelah mereka melewati lorong cahaya, mereka muncul di bawah langit gelap di sudut barat daya Devil Blood Star. Begitu mereka muncul, mereka berubah warna saat melihat Xian. Zaduo berteriak panik. Ada fluktuasi energi aneh di area ini. Dia juga seorang prajurit yang mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad. Begitu mereka tiba di tempat ini, dia langsung menemukan simpul-simpul ruang bergerak seperti makhluk hidup. Itu berarti seseorang menggunakan kekuatannya untuk mengganggu ruang di sini. Jika dia ingin merobek lorong ruang angkasa untuk melewati area bintang 2, dia perlu mengubah simpul-simpul ruang angkasa. Zaduo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkonsentrasi pada Xian. Wajah Xian dingin dan tegas. Dia memiliki energi yang mengerikan berfluktuasi dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya terdengar seperti retak saat dia bertransformasi. Tak lama kemudian, Xian telah berubah menjadi tubuh iblis abadi dengan banyak duri dan baju besi keratin alami. Tubuhnya dalam mode bertarung ini sempurna dengan aura menyimpang yang mengguncang bumi. Sang Chen, Blood Devil, Bat, Gute, dan Fu Wei tahu bahwa dia adalah seorang prajurit iblis abadi, jadi mereka tidak terkejut. Lin Xin dan Feng Han berubah warna karena ketakutan. Mereka ketakutan. Saat ini, mereka tahu bahwa meskipun Xian memiliki penampilan manusia, ia memiliki darah klan iblis yang paling mulia, yang juga merupakan garis keturunan paling ajaib di alam semesta ini. Zaduo menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Ia memejamkan mata untuk merasakan sejenak. Ia langsung memucat, ia sedang melawan musuh. Ketika kesadaran jiwanya memasuki area tempat simpul-simpul ruang terjalin, ia segera menemukan dua energi jiwa terjerat di tempat yang sama seperti dua naga yang saling menyerang. Kesadaran jiwanya begitu terguncang sehingga ia hampir tidak dapat menariknya kembali. Zaduo berubah warna karena ketakutan. Setan darah, Sang Chen, dan yang lainnya tampak muram. Belo berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Ia terkenal karena kekuatan ruang Upanishad-nya di alam semesta ini. Karakter seperti itu tidak akan hanya memiliki nama. Meskipun Xian juga telah mengembangkan kekuatan ruang Upanishad, ia baru saja mencapai langit ketiga alam dewa ethereal untuk waktu yang lama. Jika mereka bertarung dengan jiwa mereka, bukankah dia akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan? Semua orang sangat khawatir. Mereka tidak dapat menolongnya. Saat mereka bertarung di sekitar simpul ruang angkasa dan di celah ruang angkasa, setiap kali kesadaran jiwa mereka menyala, mereka dapat mencapai banyak area bintang. Para prajurit yang tidak mengetahui kekuatan ruang akan tersesat dan harus mengembara selamanya melalui celah-celah ruang angkasa jika mereka masuk ke sana. Mereka tidak akan pernah dapat mengambil kembali kesadaran jiwa mereka. Ketika pertarungan jiwa antara para prajurit yang mengolah kekuatan ruang angkasa Upanishad terjadi di simpul ruang angkasa yang lemah, hanya prajurit seperti ini yang dapat bergabung. Hanya Zaduo dalam kelompok ini yang dapat membantunya. Dengan demikian, semua orang menoleh padanya. Sayangnya, wajah Zaduo menjadi muram dan pucat pasi. Dia terus menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menolongnya. Belo berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Kesadaran jiwanya dan kesadaranku tidak berada pada level yang sama. Aku pergi ke sana dan jiwaku hampir musnah. Aku tidak sekuat Xian. Aku hanya seorang prajurit biasa di langit ketiga alam dewa ethereal. Aku tidak punya solusi. Semua orang mengerutkan kening dan menatap Zaduo. Mereka semua mendesah hampir bersamaan. Mereka tahu bahwa Zaduo telah mengatakan yang sebenarnya. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri ketika seorang prajurit alam dewa ethereal bertarung dengan seorang ahli di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Mereka tidak dapat mengandalkan Zaduo, jadi mereka melihat tubuh Xian, mencoba melindunginya. Area tempat simpul ruang terjalin dengan celah ruang memiliki banyak pita luar angkasa yang terbang dengan megah. Itu tidak memiliki sinar energi bumi dan surga karena berada di celah antara dunia nyata dan area bintang yang berbeda. Node ruang angkasa adalah tempat dunia berbaur satu sama lain dan menyembunyikan transformasi kosmos yang paling luar biasa. Kesadaran jiwa mereka terbang di antara area tempat ruang yang berbeda bergabung satu sama lain seperti dua meteor. Terkadang, mereka bertabrakan dan mengirimkan percikan cemerlang ke kehampaan. Di lain waktu, mereka terjerat seperti dua ular,
menggunakan energi jiwa untuk membuat dampak dan mencoba untuk menghancurkan kesadaran jiwa yang lain dengan paksa, menyerang seperti ulat sutra yang mengunyah daun. Begitu Xian tiba di tempat yang rentan, dia segera melihat aliran kesadaran jiwa melayang di antara node ruang angkasa. Ketika jiwanya menyusup ke area tersebut, Belo segera menyerangnya. Pertarungan jiwa meledak hanya dalam sekejap mata. Aku tahu siapa dirimu. Kau Xian, orang yang mendapatkan buah Genesis dari Desolate. Hahaha, beraninya kau melawanku di area simpul angkasa. Aku akan menghancurkan jiwamu untuk mengambil buah Genesis. Klan bayangan gelapku akan menjadi ras besar kelima di kosmos ini. Kita akan memiliki masa depan yang cerah. Kesadaran jiwa Belo berteriak dengan gembira dan gila. Dia tidak menyangka akan melihat kejutan besar ini. Klan Dewa telah menyebarkan berita tentang Xian yang mendapatkan buah Genesis. Belo mengetahui hal ini dari Peps. Dia sangat menginginkannya. Buah Genesis adalah harta karun ilahi yang dapat membangkitkan seluruh klan. Tidak ada yang dapat menggantikan keajaiban ini. Itulah alasan mengapa klan Dewa mengirim Haik, Harson, Mia, dan Peps ke Desolate tanpa menyesali apapun. Belo tidak pernah berpikir bahwa dia bisa sedekat itu dengan buah Genesis seperti saat ini. Dia berpikir bahwa jika dia dapat menghancurkan atau membakar jiwa Xian di area simpul angkasa, dia dapat merebut jiwa Xian untuk mengambil buah Genesis, itu akan meningkatkan seluruh klan bayangan gelapnya. Belo tahu bahwa jika dia bisa melakukannya, dia bisa membawa perubahan yang mengguncang bumi bagi klan bayangan gelap. Saat itu, klan bayangan gelap bisa berdiri kokoh di dunia ini dan mereka bisa lepas dari belenggu klan dewa. Bukan ide yang buruk. Sayang sekali itu hanya fantasimu. Xian mengirimkan pesan jiwanya. Kemudian, jiwanya tiba-tiba terbakar seperti naga yang menyala-nyala. Itu adalah asal yang menyala-nyala dari Grace Mainland dengan aura yang membara dari 9 api pemakan jiwa ketenangan. 9 api pemakan jiwa ketenangan pandai membakar kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa Belo terbakar dan berubah menjadi abu dalam nyala api perak yang terang itu. Kesadaran jiwa Belo telah berubah menjadi ketiadaan dengan cepat. Di luar Devil Bloodstar, tubuh Belo menggigil hebat. Darah memercik dari tubuhnya seperti hujan ringan. Wajahnya pucat pasi. Dia jatuh bebas di kehampaan. Ketika jiwanya rusak parah, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Kelda dari klan bayangan gelap dilanda kepanikan. Ia bergegas menangkap Belo, hatinya dipenuhi rasa takut. Ia menoleh untuk melihat Devil Bloodstar lalu segera pergi, tidak berani berlama-lama sedetik pun. Zaduo menatap Xian. Dia tidak berani mengalihkan pandangannya bahkan untuk sekejap. Dia ingin mengenali perubahan sekecil apapun yang terlihat di wajahnya. Dia tahu bahwa altar jiwa Xian masih berputar dan penghalang itu belum rusak. Begitu penghalang itu ditembus, bintang darah iblis akan terekspos. Zaduo tidak tahu bahwa mereka memiliki bala bantuan. Tiba-tiba, Zaduo tampak sangat tercengang. Dia menggigil dan berteriak, kau kembali. Saat iblis darah dan Fu Wei siap untuk melawan musuh, mereka terkejut dengan apa yang dikatakannya. Melihat Xian membuka matanya, mereka mengembuskan napas lega. Status dan posisi Xian di mata mereka benar-benar berbeda. Jika orang yang dapat mengguncang seluruh lautan bintang memiliki sesuatu yang tidak terduga di bintang darah iblis, mereka harus menerima nyala api kemarahan seluruh kosmos. Hei, kau baik-baik saja? Tanya iblis darah. Aku baik-baik saja. Belo yang terluka. Xian mengusap tengkuknya dan mengembuskan napas berat. Kalian tenangkan pikiran kalian sekarang. Belo tidak bisa berbuat apa-apa dalam waktu dekat. Kita hanya perlu menunggu klan dewa menerobos masuk dengan kekuatan penuh. Semua orang tercengang. Maksudmu, kalian telah melukai Belo dengan parah. Lin Xin tidak dapat mempercayainya. Xian terkekeh, tetapi dia tidak memberi tahu mereka detailnya. Dia mendarat dengan lembut lalu menghilang. Orang-orang saling berpandangan. Wajah mereka canggung karena mereka tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia tidak akan mengoceh. Memang benar Belo yang terluka, Zaduo menjelaskan tiba-tiba. Setiap kali pertarungan jiwa antara prajurit yang mengolah kekuatan ruang Upanisad dimulai, itu tidak akan pernah seri. Itu harus berakhir dengan satu pihak menerima pukulan yang menghancurkan. Jika dia baik-baik saja, aku yakin Belo terluka parah. Mendengarnya, orang-orang berubah warna karena ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Bagaimana mungkin? Belo berada di langit kedua alam dewa yang baru mulai. Dan itu adalah pertarungan jiwa, ya. Dia bahkan bisa menantang seorang prajurit di alam yang lebih tinggi dalam pertarungan jiwa. Astaga, orang-orang menggelengkan kepala karena perasaan putus asa menyerang pikiran mereka. Kebanyakan dari mereka berada di langit pertama atau kedua alam dewa yang baru mulai. Xian telah melukai Bing Jie hanya dalam sekejap dan hari ini, dia mengalahkan Belo dalam pertarungan jiwa. Apakah itu berarti dia bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka di sini? Armada kapal perang klan dewa. Kelda mendukung Belo yang pucat untuk melapor kepada Vic, Rano, dan Baiken. Kelda berlutut dan tidak berkata apa-apa, kepalanya tertunduk dan wajahnya dingin. Vic memiliki ekspresi paling dingin di wajahnya saat dia berbicara, jangan khawatir. Kami akan membalas dendam untuk Belo, aku akan membuat orang yang berani menyerang Belo menanggung siksaan paling menyakitkan di dunia ini sebelum aku membunuhnya. Kelda mengangguk dan menatapnya dengan serius, terima kasih, Ketua. Siapa yang menyerangnya? Rano mengerutkan kening. Prajurit iblis abadi muda yang telah menyatu dengan buah Genesis. Belo tidak memiliki warna apapun di wajahnya. Dia berbisik, suaranya bergetar. Dia sangat kuat. Kekuatan Upanishad-nya benar-benar halus. Dia menggunakan api untuk membakar kesadaran jiwaku. Bocah yang mengerikan itu, wajah Rano tegas. Aku tidak menyangka dia telah kembali ke area bintang Agate. Sepertinya, keberuntungan kita sama sekali tidak buruk. Mata Rano yang kecil dan sipit berbinar dengan cahaya dingin. Dia menyeringai, dia belum mencapai alam dewa yang baru mulai. Begitu dia jatuh, benua kuno masing-masing akan kehilangan efek magisnya sama sekali. Kali ini, kita harus mengklaim hadiah besar itu. Banyak anggota klan dewa bersorak. Kata-kata Rano telah meningkatkan moral mereka. Kami telah merencanakan untuk menyerang bintang darah iblis secara perlahan tetapi sekarang, kami harus mengubah rencana. Vic bangkit dan berkata, selama kita bisa membunuh anak itu akan sepadan dengan harga berapapun. Gunakan senjata tajam kita, beritahu kapten kapal perang untuk mengaktifkan artileri kristal ke kekuatan maksimum. Juga, kirim seseorang ke penghalang untuk menghancurkan cincin luar. Kita harus menghancurkannya dengan paksa terlebih dahulu dan kemudian kita bisa menyerang Devil Bloodstar secara langsung. Orang ini tidak bisa hidup, kata Rano. Para kepala dari kedua keluarga sepakat satu sama lain. Demi masa depan klan dewa, mereka segera melaksanakan rencana baru. Itu adalah kota dengan banyak bangunan batu yang berdekatan satu sama lain bernama Tanah Suci. Kota itu didirikan oleh para prajurit dari Grace Mainland. Xian mendarat di sebuah menara di kota di Tanah Suci. Dia mengamati aliran orang yang bergerak maju mundur di bawahnya, wajahnya tenang dan rileks. Kota Tanah Suci memiliki prajurit dari klan manusia, klan iblis, klan tanda hantu, klan roh kegelapan, dan klan lainnya. Sekte Dewa Cahaya milik Yun Hao, Bao Ao, Jieji dari klan iblis, dan kelompok Longzhu dari Grace Mainland juga berasal dari sini. Devil Bloodstar penuh dengan energi bumi dan surga. Berkat Xian, Fu Wei dari Paviliun Ramuan dan Perkakas telah mengangkut banyak bahan kultivasi ke sini, yang menguntungkan banyak kekuatan di kota Tanah Suci ini. Setelah bertahun-tahun bersantai dan berkultivasi, para prajurit dari Grace Mainland telah mencapai ketinggian baru dalam ranah dan kekuatan mereka. Para prajurit yang dapat mencapai alam dewa sejati saat mereka berada di Grace Mainland yang kelelahan memiliki kecerdasan dan bakat yang sama dengan para ahli alam dewa awal dari area bintang Agate. Sekarang, saat mereka memiliki cukup bahan untuk berkultivasi dengan energi bumi dan surga yang melimpah, ranah mereka telah melonjak. Raja sejati kota Tanah Suci adalah keluarga Yang. Anggota keluarga yang di kota Tanah Suci di bintang darah iblis memiliki status yang tinggi dan mulia. Mereka adalah penguasa sejati di sini. Karena mereka memiliki garis keturunan klan iblis abadi di tubuh mereka, mereka adalah anggota klan iblis darah. Kolam darah yang dibangun iblis darah selama bertahun-tahun hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga yang memiliki darah iblis abadi. Yang lain tidak dapat bergabung dalam kejayaan ini. Di menara, Xian menyembunyikan keberadaannya dan melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa keadaan sekitar. Teman-temannya muncul saat dia mencari. Dia menemukan Longzhu, Yang Zuo, Yang Mu, Cao Qiudao, Cao Zilan, He Qingmen, Yun Hao, Tang Yuanan, dan banyak lagi.
Mereka berkultivasi untuk meningkatkan alam dan kompetensi mereka. Mereka benar-benar membuatnya takjub. Long Zhu telah mencapai alam dewa asli. Yun Hao berada di langit kedua alam dewa raja. Cao Zilan dan He Qingmen berada di alam dewa sejati. Setelah waktu yang singkat, semua orang telah membuat kemajuan. Kakek Xian, Xi Jian, juga telah menerobos ke alam dewa raja. Dia juga memiliki kekuatan dewa yang murni. Kesadaran jiwa Xian terus bergerak. Tak lama kemudian, dia menemukan aura yang hidup. Jantungnya berdegup kencang. Dia kemudian muncul di sebuah rumah besar di wilayah barat daya kota di Tanah Suci. Bangunan ini milik keluarga Zuo. Seperti hantu, dia muncul langsung di ruang kultivasi Zuoxi. Tubuh lembut Zuoxi tersentak mundur. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Tepat setelah itu, Zuoxi tertegun. Wajahnya yang seperti apel dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut memanggilnya, "Xian Gege." Xian tersenyum dan menyipitkan mata untuk mengamati sosoknya. Dia mengangguk pelan. Hebatnya, Zuoxi telah mencapai alam dewa ethereal. Dari tubuh lembut Zuoxi, dia bisa merasakan vitalitas yang luar biasa. Sepertinya tubuhnya menyembunyikan makhluk brutal dari zaman abadi, yang telah memberinya energi yang tak henti-hentinya. Dia dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas dan menggunakan kekuatan dewa untuk menerobos lagi dan lagi. Xian tahu itu adalah darah dari binatang suci kura-kura hitam. Zuoxi memiliki darah murni dari binatang suci di tubuhnya. Gute dan Bat adalah keturunan dari suku monster surgawi. Meskipun darah mereka tidak murni, mereka tetap menerima manfaat dari Grace Mainland. Karena Zuoxi memiliki darah murni dari binatang suci dan dia berasal dari Grace Mainland. Dia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada Bat dan Gute. Xian datang ke sini untuk memverifikasinya. Melihat wilayah Zuoxi dan ki darah yang melimpah, dia menerima jawabannya. Dalam pertarungan terakhir dengan Belo, dia telah menggunakan kekuatan api surga dari jiwa yang sama. Ketika dia mengembalikan energi ke jiwa yang sama, dia merasakan fenomena aneh. Dia dapat melihat para prajurit yang memiliki garis keturunan suku monster surgawi di bintang darah iblis dengan mudah. Orang-orang itu muncul di kepalanya seperti titik-titik cahaya bintang. Awalnya, dia tidak tahu apa yang dilambangkan oleh titik-titik itu. Jadi, dia datang untuk memeriksa titik terdekat dan paling terang. Ternyata itu adalah Zuoxi. Dia memahaminya sekarang. Karena dia telah menyatu dengan asal mula Grace Mainland, dia telah menjadi satu-satunya dewa di benua itu. Grace Mainland adalah dirinya sendiri dan telah menaungi suku monster surgawi. Jadi, Xian juga memiliki hubungan magis dan halus dengan suku monster surgawi. Dia dapat menemukan setiap prajurit dengan darah suku monster surgawi dalam jarak tertentu. Itu bahkan lebih cepat daripada menggunakan kesadaran jiwa untuk merasakan. Para prajurit itu adalah titik-titik cahaya bintang di kepalanya. Setiap titik mewakili satu prajurit dengan darah suku monster surgawi. Semakin terang titik itu, semakin murni darahnya. Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Sementara Xian tenggelam dalam pikirannya, Zuoxi berkicau seperti burung. Ketika dia menyadari bahwa Zuoxi tidak fokus, dia berhenti mengoceh dan mengajukan pertanyaan kritis kepadanya. Klan dewa sedang menyerang. Tentu saja, aku harus kembali. Xian tersenyum. Dia tidak perlu bertanya kepada Zuoxi tentang kecepatan kultivasinya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sudah memahaminya. Aku akan mengunjungimu dalam perjalananku kembali. Kau harus berkultivasi dengan serius. Jangan sia-siakan darah di pembuluh darahmu. Zuoxi mengangguk dengan manis. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kita bicara nanti saja. Xian menepuk bahunya. Sosoknya memudar hingga dia menghilang sepenuhnya. Ketika Xian muncul kembali, dia berada di lembah tempat suku naga brutal bermarkas. Karena dia menemukan prajurit lain yang titik cahaya bintangnya bahkan lebih terang dari Zuoxi di bintang darah iblis. Dia penasaran untuk mengetahui siapa itu. Karena Zuoxi memiliki darah murni dari Holy Beast Black Tortoise, dia tidak kalah menonjol dari Chang Yun. Keempat Holy Beast adalah prajurit tertua dari Heavenly Monster Tribe. Xian tidak dapat memikirkan anggota Heavenly Monster Tribe manapun yang darahnya lebih kuat dari keturunan langsung seperti dua lainnya. Dia datang ke lembah Brutal Dragon Tribe dan menemukan sebuah gua sesuai dengan lokasi titik cahaya bintang di kepalanya.
Pintu masuk gua ini memiliki begitu banyak penghalang dan batasan untuk menyegel semua energi dan aura di dalamnya. Xian tahu ada seseorang di dalam, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang di pintu masuk untuk melihat apakah ada seseorang di sana atau tidak. Dia mengerutkan kening. Tempat ini adalah markas suku naga brutal. Ada banyak anggota suku yang tersebar di sekitar pegunungan, kapal perang mereka yang besar berlabuh dengan rapi seperti binatang buas. Xian memutuskan untuk menghancurkan penghalang di sini untuk melihat siapa yang tinggal di dalam gua. Seorang prajurit yang dapat memasang penghalang seperti itu untuk menyembunyikan fluktuasi energi telah membuatnya penasaran. Ketika dia hendak mengambil tindakan, gua itu menggemakan beberapa ledakan. Pintu masuk yang terhalang itu meledak tak lama kemudian. Raungan rendah terdengar. Sosok perlahan muncul dari pintu masuk yang gelap. Itu adalah pemburu hantu. Ghost Hunter memiliki mata yang mengerikan dan menyeramkan saat dia muncul dari gua yang gelap. Dia tercengang dan berteriak, "Tuan!" Dia merasa terganggu saat dia berkultivasi jauh di dalam gua. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan di luar guanya. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan dia meraung. Dia mengangkat penghalang untuk melihat siapa yang berani mengganggu kultivasinya untuk menghukumnya dengan buruk. Dia tidak percaya bahwa itu adalah Xian, tuannya, yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Baru-baru ini, setiap kali dia asyik dengan kultivasinya, dia merasa seperti mimpi. Dia bisa merasakan kekuatan atau suara dari dunia tak terungkap yang membimbingnya ke puncak kekuatan. Ghost Hunter telah menerima warisan paling kuno dari klan monster dari pegunungan monster surgawi. Tahun itu, ketika dia berada di antara pegunungan klan monster yang seperti tangan, cahaya aneh telah bersinar di atasnya dan mengukir banyak teknik magis di kepalanya. Tulang dan pembuluh darahnya telah berubah secara luar biasa. Tepat setelah itu, dia muncul di penjara hantu bayangan. Dia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup saat dia melawan klan bayangan gelap di penjara hantu bayangan. Alam dan kekuatannya meningkat dengan cepat dan pemahamannya tentang warisan klan monster semakin dalam. Dia semakin kuat dari hari ke hari. Namun, berbeda dari sebelumnya, kekuatannya tumbuh lebih cepat. Akhir-akhir ini, dia merasa seperti dibimbing dan dilindungi oleh dewa yang tak terlihat. Setiap kali dia berkultivasi, dia dapat menyerap dan memadatkan energi puluhan kali lebih banyak. Pemahamannya tentang kekuatan menjadi lebih mendalam. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan periode ini. Dia harus memaksimalkan kompetensinya. Karena itu, dia berlatih baik siang maupun malam. Dia menolak untuk mengikuti aktivitas apapun dan bahkan mengabaikan panggilan Gute. Dia telah meminta para penjaga untuk menjaga guanya dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Jadi, ketika aura Xian muncul, Ghost Hunter terbangun dari alam sihirnya. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. "Kamu berada di alam mana hari ini?" Xian terkejut. Setelah beberapa saat, dia berhasil bertanya. Dia juga terkejut. Dia tidak percaya bahwa prajurit aneh yang darahnya bahkan lebih murni dari Zuoshi adalah Ghost Hunter. Kebenaran itu berada di luar perkiraannya. Tiba-tiba dia teringat profil Ghost Hunter. Ghost Hunter adalah gabungan antara Heavenly Ghost dari Underworld 7 lapis dan Hunter Dragon dari Demon Area. Hunter Dragon adalah monster kegelapan dan Heavenly Ghost adalah monster iblis, jadi mereka berdua adalah anggota klan monster. Namun, monster kegelapan dan monster iblis berbeda dari monster lainnya. Monster kegelapan menggunakan ki kegelapan untuk berkultivasi sementara monster iblis menggunakan energi bumi dan surga untuk berkultivasi. Monster kegelapan hantu surgawi dan monster iblis naga pemburu berasal dari klan monster, jadi anak mereka seharusnya juga menjadi anggota klan monster. Namun, mengapa darah pemburu hantu lebih kuat daripada Zuoshi? Zuoshi memiliki darah penyu hitam binatang suci. Xian mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia terkejut. Mutan dalam garis keturunan tetap menjadi fenomena paling misterius dalam ras manapun. Tidak seorang pun dapat menguraikannya. Biasanya, anak-anak dari dua ras biasa adalah biasa. Namun, masih ada beberapa pengecualian. Ketika dua ras biasa bergabung, anak-anak mereka mungkin menjadi kuat. Ini adalah mutan darah, kejadian paling misterius di kosmos ini. Mutan pemburu hantu sama sekali tidak mungkin sederhana.
Karena hantu surgawi adalah monster kegelapan terkuat di dunia bawah dan naga pemburu adalah penguasa monster iblis, dan anak mereka sekarang telah menerima warisan dari suku monster surgawi, Xian berpikir bahwa tidak seorang pun dapat menjelaskan mutan yang merupakan pemburu hantu. Namun, Xian dapat memastikan satu hal, pemburu hantu telah menerima manfaat besar dari perubahan Grace Mainland. Jawaban Ghost Hunter telah mengonfirmasi asumsi Xian. Menurut peringkat kekuatan klan monster, aku seharusnya berada di puncak level 12, yang setara dengan langit ketiga alam dewa halus ras lain. Xian terkejut. Baru-baru ini, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa tentang kemajuan kultivasimu? Xian menenangkan diri dan kemudian bertanya. Ya, kultivasiku menjadi lebih baik. Kekuatanku meningkat tanpa hambatan apapun. Aku bisa merasakan perubahan setiap hari. Warisan dari pegunungan monster surgawi secara bertahap menyatu dengan jiwa dan tubuhku. Aku tahu bahwa aku menjadi lebih kuat setiap hari, tetapi aku tidak tahu mengapa, kata Ghost Hunter. Xian mengangguk pelan. Dia hanya bisa menebak satu hal. Hantu surgawi dan naga pemburu adalah monster yang tinggal di celah-celah angkasa Grace Mainland. Mungkin keduanya memiliki darah murni dari suku monster surgawi. Ketika mereka melahirkan Ghost Hunter, darahnya bahkan lebih sempurna daripada darah Holy Beast Black Tortoise. Apa artinya? Tiba-tiba, jantung Xian berdebar kencang. Jika hal itu berkembang seperti ini dan jika dia secara diam-diam membimbing Ghost Hunter, akankah dia dapat menggunakan darahnya yang paling sempurna untuk menjadi pemimpin suku monster surgawi? Dia terguncang. Bagus. Kamu harus terus berkultivasi. Berikan 100% kemampuanmu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian berkata kepada Ghost Hunter dengan tegas, kamu tidak perlu memikirkan perang di Devil Bloodstar. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Nanti, aku akan mengajakmu bertemu dengan beberapa orang, kami butuh beberapa tetes darahmu. Itu akan baik untukmu. Ghost Hunter setuju dengan apapun yang dikatakannya. Dia mengangguk terus-menerus. Xian tidak berbicara lebih banyak. Dia menggunakan kekuatannya dan menghilang dari lembah suku naga brutal. Kali ini, dia muncul kembali di kuil Demogorgon. Kemana saja kau? Tanya Blood Devil. Aku pergi menemui beberapa teman, Xian santai. Tanpa ancaman rahasia dari Belo, klan dewa harus dengan paksa mengganggu jika mereka ingin menyerang kita. Kita hanya akan membuat mereka lelah saat itu. Setelah beberapa hari, mereka tidak akan bisa menari lagi. Kelompok Blood Devil tahu bahwa kapal perang dari daerah bintang lain yang datang ke bintang mereka atas panggilan Xian beroperasi secara diam-diam. Mereka mengepung klan dewa. Mereka ingin menelan keluarga Iskat dan keluarga Fernandez sekaligus. Mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka dengan mendengarkannya. Hei, wanita cantikmu telah terbangun dari kultivasi mereka. Mereka ada di aula. Blood Devil mengedipkan mata padanya dengan canggung di gerbang dan menggoda. Xian merasa malu. Begitu dia tiba, dia merasakan aura yang familiar. Dia tidak mengoceh dengan Blood Devil. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruangan di belakang aula utama. Di ruangan itu, Xia Xinyan, Xiao, dan Feng Rao sedang duduk dan menikmati buah-buahan berkilau sambil mengobrol. Ketika dia muncul, tiga pasang mata yang indah itu langsung menatapnya. Ketiga wajah itu tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Oh, akhirnya kau kembali. Mata cerah Xiao tampak marah, tetapi dia tersenyum. Ah, hanya kau. Kenapa kau tidak membawa beberapa wanita cantik bersamamu? Aneh. Xia Xinyan membuka bibirnya. Kami menebak berapa banyak wanita yang akan kau bawa kembali. Kau mengejutkan kami. Feng Rao memiliki tubuh yang seksi dengan senyum yang mempesona. Dia hanya tersenyum sambil berbicara. Xian mengusap hidungnya. Dia menarik kursi dan duduk. Dia mencubit udara untuk mengambil buah-buahan dari nampan tiga wanita. Dia bermain dengan buah-buahan dan tertawa, tidak, dengarkan kisah nyata dari benua kuno. Kalian harus melayaniku dengan baik. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menceritakan kisah yang bagus. Ketiga wanita itu tersenyum menawan sambil memutar mata mereka ke arahnya. Mereka tampak menarik, bahagia, dan marah pada saat yang sama. Para wanita ini tidak tahu tentang bala bantuan yang akan datang. Mereka sangat tertekan. Mereka tahu betapa sulitnya bagi Xian untuk kembali. Mereka tidak ingin terlalu menekannya.
Mereka hanya ingin melihatnya sekali untuk mengetahui apakah dia baik-baik saja. Awan kelabu melayang di atas penghalang yang saling menjalin seperti jaring listrik. Berbagai senjata dan jebakan mematikan disembunyikan dalam kegelapan. Mereka melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan seperti ular berbisa yang menunggu mangsa. Banyak bayangan seperti hantu bergerak di luar titik kritis penghalang yang melindungi Devil Bloodstar. Mereka mencari kesempatan. Kelompok ini termasuk Sloan, Kelda, dan beberapa ahli alam dewa baru dari keluarga Fernandes dan keluarga Bai. Mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan. Mereka mencoba menyembunyikan aura mereka di lapisan awan kelabu dan tidak melepaskan sinyal kehidupan. Sloan dan Kelta menahan napas, mata mereka tenang seperti air. Mereka sedang menghitung rencana mereka. Baut petir biru dan hijau meliuk-liuk di sekitar mereka seperti gigi sisir. Baut petir telah menciptakan jaring besar seperti dunia petir aneh yang dapat menggelitik kulit kepala orang. Meskipun Sloan dan Kelda berada di langit kedua alam dewa baru, mereka merasakan rambut mereka berdiri. Itu adalah tanda naluriah tubuh mereka ketika mereka berada di depan bahaya. Mereka merasa sangat tegang. Mereka segera berjaga-jaga dan tidak berani menyentuh pagar listrik. Mereka melihat kapal perang klan dewa, yang berkilauan dalam cahaya dingin. Mereka tampak megah seperti gunung es. Secara bertahap, energi yang menakutkan mekar ketika kristal ilahi meledak. Sloan dan Kelda bersorak. Swoosh! Kolom cahaya kasar seperti batang pohon besar melesat keluar dengan gerutuan seolah-olah sungai baru saja merusak bendungan. Energi murni membombardir area tersebut dengan jahat. Swoosh! 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 Kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan serupa ditembakkan dari kapal perang klan dewa. Semuanya jernih dan bersinar menyilaukan. Namun, mereka telah menciptakan serangan energi yang luar biasa. Ledakan yang menusuk telinga bergema tanpa henti. Boom, boom, boom. Dalam waktu singkat, ratusan lapisan penghalang di sekitar bintang darah iblis telah berkilauan dengan luar biasa. Lingkaran cahaya 5 warna beriak seperti ombak. Itu hampir menghancurkan ruang dan mengaduk galaksi. Beberapa ribu kapal perang klan dewa menembakkan energi kristal pada saat yang sama. Mereka menghabiskan kristal ilahi dengan kecepatan tinggi, menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan klan dewa selama 10.000 tahun. Mereka menggunakan artileri kristal untuk membombardir musuh. Bintang darah iblis yang besar bergetar dengan gerutuan. Permukaannya mulai retak. Banyak kapal perang yang berlabuh di tanah tidak dapat menahan getaran. Suara retakan bergema dari mereka seolah-olah akan pecah. Para pemimpin paviliun ramuan dan perkakas, klan api, klan kristal, Liga Dewa, dan banyak pasukan kecil mengendarai kereta perang sambil berteriak kepada para prajurit mereka untuk mengusir kapal perang dari tanah. Mereka tidak membiarkan kapal perang berlabuh di tanah. Demogorgon berguncang keras. Kota di tanah dewa meledak dengan gemuruh. Banyak kota yang dibangun dengan tidak stabil hancur dan runtuh. Debu bertebaran di mana-mana. Banyak prajurit lari dari reruntuhan. Semua orang tahu bahwa klan dewa telah memulai pertempuran terakhir yang ganas. Momen yang paling menantang bagi Devil Bloodstar telah tiba. Kapal perang klan dewa yang berlabuh di galaksi membombardir dengan kolom cahaya kristal tanpa henti. Mereka seperti sungai surga yang membombardir Devil Bloodstar. Adegan ini brutal tetapi sangat luar biasa. Penghalang di luar Devil Bloodstar berkilauan dengan cahaya ajaib. Mereka seperti kembang api yang paling indah, tetapi itu sebenarnya telah membuat para prajurit ketakutan. Ini benar-benar luar biasa dan memesona. Sepertinya Devil Bloodstar memiliki banyak pelangi sekaligus. Sayang sekali itu mematikan. Yah, bahaya mematikan selalu menunggu di balik kecantikan. Klan dewa tidak dapat menahannya lagi. Mereka ingin menggunakan kapal perang untuk menghancurkan pertahanan. Kurasa tidak sesederhana itu. Aku khawatir mereka punya rencana lain. Fu Wei, Lin Xin, dan Feng Han berdiri di atap kuil Demogorgon. Mereka menatap langit dengan percikan cemerlang di atas kepala mereka sambil merendahkan suara untuk berdiskusi. Di bawah mereka adalah aula utama kuil Demogorgon. Di sana, Sang Chen baru saja mengeluarkan cermin kristal untuk terhubung dengan yang lain sekali lagi. Sa Zhao, Wu Feng, Mo Fou, dan Jiao San muncul di cermin. Mereka menyapa ketika melihat Xian. Mereka semua tampak bersemangat. Bagaimana persiapanmu? Xian merendahkan suaranya.
Semuanya sudah siap. Kami hanya perlu perintahmu untuk menarik jaring, kata Shazao. Shazao berseri-seri dan menunjukkan giginya yang putih. Kita bisa bertindak sekarang. Berhasil. Haha. Shazao, Wu Feng, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Mereka tampak bersemangat untuk bertindak seolah-olah mereka telah menunggu momen ini sejak lama. Tepat ketika mereka memasuki benua kuno, Mia, Peps, dan Haik, calon pemimpin klan dewa, telah menaklukkan dan mencoba membunuh mereka. Di wilayah bintang mereka adalah bintang utama, tetapi di Desolate, mereka adalah peran pendukung. Klan dewa telah membunuh banyak prajurit berbakat seperti mereka. Mereka beruntung karena bertemu Xian. Jika tidak, mereka akan menjadi korban yang dipersembahkan untuk kemakmuran klan dewa selama 10.000 tahun berikutnya. Mereka sama sekali tidak akan pernah tinggal diam. Setelah mereka lolos dari Desolate, mereka semua bersumpah untuk membalas dendam. Mereka ingin memberi pelajaran berdarah kepada klan dewa. Anehnya, para senior mereka mendukung mereka. Banyak tetua yang tidak menyukai mereka menjadi sangat kooperatif. Mereka memiliki waktu yang tepat, orang yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Mereka ingin melampiaskan amarah mereka dalam pertempuran ini dan membantai para prajurit klan dewa. Mereka ingin menjatuhkan klan dewa dari menara tinggi mereka mulai dari pertempuran ini. Klan dewa yang tak terkalahkan akan hancur. Mereka ingin menjadi saksi dan orang-orang yang secara langsung berpartisipasi dalam tonggak sejarah baru ini. Ini telah mendidihkan darah mereka. Kapal perang klan dewa seperti naga yang menyemburkan api. Mereka mengepung bintang darah iblis dan membombardir dengan gila-gilaan. Banyak prajurit klan dewa mendesak altar jiwa mereka untuk menggunakan kekuatan supernatural juga. Hujan es, lautan yang menyala-nyala, petir, dan meteor adalah beberapa jenis kekuatan Upanishad yang mereka gunakan untuk membombardir bintang darah iblis. Penghalang yang melindungi Devil Blood Star sudah aus. Ratusan lapisan penghalang hancur. Cakrawala Devil Blood Star yang cemerlang dipenuhi dengan kapal perang yang mengambang. Semua penghalang dan batasan di dunia ini menggunakan energi. Penghalang tanpa energi seperti selembar kertas tipis. Tusukan kecil dapat dengan mudah menghancurkannya. Vic berkata dengan acuh tak acuh, matanya tenang dan acuh tak acuh. Membombardir penghalang dan batasan akan menghabiskan energi mereka. Begitu penghalang tidak memiliki cukup energi untuk mempertahankan dirinya sendiri, pertahanannya akan hancur. Dia mengangkat gelas anggur merahnya dengan elegan dan tersenyum, kita punya waktu dan klan kita memiliki cukup bahan dan senjata api. Hanya masalah waktu sebelum pertahanan Devil Blood Star hancur. Rano dan Baiken mengangguk setuju. Swosh, swosh. Kereta perang berbentuk kupu-kupu khusus dari klan bayangan gelap meraung saat bergegas mencapai mereka. Kereta itu berhenti di menara tinggi. Pria bayangan gelap tidak peduli dengan para penjaga saat berteriak serak, "Ketua! Masalah besar, ini benar-benar mengerikan." Vic menggelapkan wajahnya dan melambaikan tangan padanya, "Kemarilah." Prajurit bayangan gelap itu melompat dari kereta perang dan bergegas. Dia berlutut dan melaporkan, "Ketua, pasukan kita menemukan banyak kapal perang saat kita sedang mengintai. Kapal-kapal perang itu bukan dari area bintang Agate." Vic, Rano, dan Baiken mengubah raut wajah mereka. "Ada berapa banyak kapal perang di sana?" Vic berteriak. "Puluhan ribu, prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengepung kita." Prajurit bayangan gelap itu membungkuk dan tidak berani melihat ke arah Vic, Rano, dan Baiken. Dia sangat takut. "Selidiki, segera, kalian harus mengidentifikasi mereka," teriak Vic. Prajurit bayangan gelap itu segera pergi. Ia mengendarai kereta perang kupu-kupu dan terus berbicara dengan para pengintainya. "Mereka mungkin adalah prajurit dari daerah bintang lain. Saat kami berada di Desolate, reputasi Xian sangat bagus. Banyak pemimpin daerah bintang utama menganggapnya sebagai pemimpin mereka," kata Mia tiba-tiba, suaranya suram dan dingin. Peps mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Orang-orang itu belum dibersihkan. Mereka memiliki dendam yang dalam terhadap klan kita. Mereka telah melarikan diri dan berencana untuk menyerang klan kita. Berani sekali." Mia dan Peps ada di sana di Desolate. Mereka tahu bahwa Xian telah membentuk aliansi dengan para prajurit muda yang luar biasa dari daerah bintang lain. Ia memiliki buah genesis dan prestisenya pun semakin meningkat. Selama jutaan tahun,
Lautan bintang yang luas masih menyimpan rumor, ras prajurit yang memperoleh buah Genesis menjadi penguasa alam semesta selama 10.000 tahun. Para ahli daerah bintang di sekitar kosmos mempercayai hal ini tanpa keraguan. Banyak kejadian telah membuktikan perkataan itu. Alasan mengapa klan dewa menjadi makmur dan berkuasa selama bertahun-tahun adalah karena pendahulu klan ini telah menyatu dengan buah Genesis. Itulah cara mereka menyatukan kekuatan lain untuk menghancurkan kekuatan haus darah dan menggantikannya untuk menjadi penguasa lautan bintang. 10.000 tahun kemudian, Xian telah mengambil buah Genesis. Apakah sudah waktunya klan dewa digantikan? Sialan kau, hai, Vic mengumpat. Jika dia bisa mendapatkan buah Genesis, bagaimana mungkin mereka punya pikiran lain? Kita dalam masalah besar sekarang. Mereka pasti mengira klan kita sedang merosot. Itulah sebabnya mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kita. Kita sama sekali tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kalau tidak, mereka akan percaya pada teori buah Genesis itu. Semakin banyak prajurit akan datang untuk menantang otoritas klan dewa kita. Rano mengangguk dengan tenang. Dia berkata dengan tegas, aku akan menghubungi klan. Ya, kau harus memberitahu mereka betapa seriusnya acara ini, kata Vic. Rano duduk dengan rapi. Dia mengeluarkan batu aneh yang memiliki ukiran lambang 12 keluarga klan dewa. Dia kemudian mengirimkan kesadaran jiwanya ke batu itu. Dia membuka matanya dengan ketakutan saat dia berteriak, jalur ruang angkasa yang terhubung ke bintang leluhur kita ditutup. Vic, Peps, dan Mia berubah warna. Mereka tahu apa artinya. Kecuali jika tidak ada jalur ruang angkasa yang menghubungkan area bintang dewa kuno dan area bintang batu akik, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Karena mereka tidak dapat berkomunikasi, mereka tahu bahwa jalur di penjara hantu bayangan diblokir sekali lagi. Rupanya, musuh mereka tidak ingin mereka kembali ke area bintang dewa kuno hidup-hidup. Ras rendahan sialan itu, mereka berani menantang gengsi klan kita. Desis Rano sebelum menggumamkan mantra. Tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi urat-urat kecil kebiruan yang juga muncul di matanya seperti ular-ular kecil. Saat dia membaca mantra, darah menetes dari tubuhnya. Dia memucat, roh, jiwa, dan kinya berhenti seperti bunga yang layu. Ini adalah mantra rahasia klan dewa yang mirip dengan api penyucian yang membara. Mantra ini menghabiskan energi tubuh untuk menciptakan energi aneh. Energi semacam ini dapat bergerak melalui area bintang. Cahaya abu-abu melesat keluar dari glabella Rano dan mengalir ke batu aneh itu. Kesadaran jiwa Rano melintasi ruang untuk mencapai kuil di benua dewa kuno. Saya kepala Rano dari keluarga Fernandes. Saya dalam masalah. Saya meminta untuk menemui tetua untuk melaporkan masalah ini.